Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nani, channel untuk kita belajar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Mari kita mengikuti materinya. Baik Bapak Ibu semuanya yang baru mau mencoba menggunakan Google Meet, perlu diketahui bahwa Google Meet ini adalah salah satu layanan konferensi video atau meeting online yang dikembangkan oleh Google, di mana menghadirkan segudang fitur dan manfaat untuk memaksimalkan pengguna dalam melakukan pertemuan online. Yuk kita simak bagaimana cara menggunakannya. Nah, Ibu Bapak, untuk membuka aplikasi Google Meet, maka Ibu Bapak harus punya akun Google lebih dulu. Kalau sudah ada, silakan buka Chrome-nya, buka di Google seperti nampak pada layar. Kemudian pilih titik 9 yang ada di atas ini, yang ada tanda panah. Kemudian klik di situ, pilih Meet yang gambarnya seperti kamera. Klik di kamera Meet ini. Nah, kalau Ibu Bapak sudah klik di Meet tadi, maka akan dibawa ke jendela seperti ini, rapat video premium, di mana ada kotak rapat baru dan masukkan kode atau link. Nah, pada kotak rapat baru ini, kalau Ibu Bapak klik di sana, maka akan muncul lagi jendela yang meminta kita untuk memilih buat rapat untuk nanti, mulai rapat instan, atau jadwalkan di Google Calendar. Kalau Ibu Bapak memilih buat rapat untuk nanti, kalau Ibu Bapak klik di sini dibuat rapat untuk nanti, maka jendela akan terbuka seperti ini. Ini adalah link Meet yang akan digunakan untuk pertemuan yang tidak terjadwalkan. Nanti Ibu Bapak tinggal copy linknya, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang akan diundang rapat. Dan link ini digunakan untuk meeting yang tidak terjadwalkan. Sedangkan kalau Ibu Bapak klik di jadwal di Google Calendar, maka jendela akan terbuka ke Google Calendar. Jadi seperti ini tampilannya Google Calendar. Nah, di sini Ibu Bapak boleh ketik tambahkan judul sesuai dengan judul pertemuan yang nanti akan dibuat. Kemudian pada bagian tanggal di sini ada bulan, tanggal, tahun. Silakan diklik. Meet ini, link ini akan dipakai pada tanggal berapa, dimulai dari jam berapa, kemudian di sini sampai pukul berapa jamnya, dan berakhir pada tanggal, bulan, dan tahun berapa. Ini adalah kolom zona waktunya. Jadi linknya bisa kita buat sesuai dengan keinginan kita, terjadwalkan. Jadi mulai dari kapan sampai kapan kita masukkan tanggal dan jamnya di sini. Kemudian untuk kolom bergabunglah dengan Google Meet ini ada tanda salin. Ini akan ada linknya di sini, akan boleh tersimpan. Jadi ketika kita buka di Google Calendar, maka link ini sudah tersimpan di Google Calendar. Kita tinggal membagikannya kepada peserta yang akan kita undang. Kalau misalnya kita sudah keluar dari Google Calendar tadi dan kita mau cari di mana tempat penyimpanan link tadi, kita bisa buka kembali di titik 9 di awal tadi. Kemudian kita pilih kalender, nih ada gambar kalender, kita pilih di sini, kita klik, maka jadwal yang sudah kita buat tadi, link pertemuannya kita bisa lihat di sini sudah ada tersimpan di Google Calendar. Jadi tinggal kita copy dan kita bagikan link ini kepada peserta yang akan kita undang untuk mengikuti meeting ini.
Sedangkan kalau misalnya ibu bapak mau melakukan rapat langsung pada jam itu juga, pada hari itu juga, maka silakan ibu bapak memilih mulai rapat instan. Jadi klik di sini mulai rapat instan, maka ibu bapak akan dibawa ke jendela rapat instan seperti ini. Jadi ini adalah link yang akan ibu bapak bagikan kepada peserta, di mana ketika mereka masuk maka rapat ini, meeting ini sudah bisa segera dimulai. Nah, sekarang saya akan mencoba memperkenalkan fitur-fitur yang ada di dalam Google Meet. Yang pertama, ini ada gambar mikrofon. Ketika ibu bapak klik di sini mikrofon bertanda seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa ibu bapak tidak bisa menggunakan mikrofon ini karena mikrofonnya dimatikan. Kalau misalnya mau menggunakannya untuk berbicara supaya didengar, maka silakan hidupkan kembali. Kemudian yang kedua, ini adalah kamera. Jika modenya seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa kameranya sedang mati. Kalau misalnya ibu bapak ingin supaya wajah ibu bapak nampak terlihat oleh orang lain peserta, maka silakan diklik kameranya supaya bisa hidup kembali. Kemudian ada kotak CC, di sini kita bisa menggunakannya untuk chat. Kemudian ada tanda tangan, angkat tangan di sini. Ini adalah fitur yang fungsinya ketika kita klik tanda ini, tombol ini, maka menunjukkan bahwa kita hendak berbicara. Kemudian yang berikut ini ada kotak seperti tanda panah ke atas. Ketika ibu bapak klik di sini, maka akan muncul jendela seperti ini yang nampak. Kita diminta untuk memilih apakah mau menampilkan seluruh layar Anda, atau sebuah jendela, atau sebuah tab. Jadi ini tanda panah ini menunjukkan bahwa kita ingin berbagi layar dengan orang lain, sehingga kita diminta untuk memilih. Apabila ibu bapak memilih seluruh layar Anda, maka apa-apa yang nantinya dibuka oleh ibu bapak, maka itu akan nampak pada semua peserta yang ada. Jadi ketika ibu bapak klik di seluruh layar Anda, maka jendelanya akan terbuka seperti ini. Nah, ketika kita klik di sini, kemudian kita bagikan, maka seluruh jendela yang nantinya kita buka, maka itu akan terlihat oleh peserta yang lainnya. Sedangkan kalau ibu bapak memilih sebuah jendela, maka yang nampak pada peserta lainnya adalah jendela di mana yang ibu bapak buka saja. Untuk yang lainnya itu tidak terlihat oleh peserta. Jadi ketika ibu bapak memilih klik di sini di sebuah jendela, maka akan terbuka seperti ini. Kita disuruh memilih jendela mana yang mau kita bagikan kepada peserta yang lainnya. Kemudian kita klik, misalnya kita milih yang ini, kita klik, kemudian kita bagikan. Maka kalau kita bagikan, maka peserta yang lainnya akan melihat jendela yang kita bagikan saja. Untuk yang lainnya tidak. Sedangkan kalau ibu bapak memilih mau menampilkan atau berbagi layar kepada peserta itu dari web di sini, maka ibu bapak memilih sebuah tab di sini, klik di sini sebuah tab, maka akan terbuka jendela seperti ini. Maka di sini ibu bapak diminta memilih, karena ada beberapa tab yang terbuka di sini. Kita disuruh pilih apa yang mau kita bagikan dengan peserta. Misalnya saya ingin berbagi WhatsApp saya, maka silakan klik di sana di WhatsApp, kemudian kita bagikan. Maka nanti peserta yang lainnya akan bisa membaca isi WhatsApp saya juga. Seperti itu. Sekarang kita ke fitur titik 3 di sini.
Kalau kita nanti klik tanda titik 3 di sini, maka akan muncul jendela. Ini ada beberapa pilihan, mulai dari papan tulis, rekam pertemuan, ubah tata letak, layar penuh, ubah latar belakang, dan seterusnya ke bawah. Nah, kita coba satu-satu. Kita mulai dari papan tulis. Kalau misalnya ibu bapak memilih papan tulis dan klik di sini, maka akan muncul jendela seperti ini. Ada dua pilihan untuk kita, mulai papan tulis baru atau pilih dari drive. Kalau misalnya kita pernah buat papan tulis sebelumnya dan disimpan di drive, maka silakan pilih drive. Tetapi kalau kita belum punya papan tulis, kita bisa pilih mulai papan tulis baru. Kita klik di sini dan akan muncul seperti ini. Kalau sudah terbuka papan tulisnya atau Jamboardnya, maka kita bisa menulis. Jadi mulai dari pilihan ada pensil di sini, kita bisa menulis. Kemudian ada penghapusnya ini. Kemudian di sini ada kotak untuk bisa menulis, bisa lebih rapi lagi kita tulis di sini. Atau bisa memasukkan gambar, kita pilih di sini. Ini adalah tempat gambar. Jadi kita bisa menulis di sini. Kalau misalnya ibu bapak pingin anak-anak bisa berinteraksi juga di Jamboard ini, di papan tulis, maka anak-anak harus diminta untuk mendownload lagi aplikasi Jamboard kalau mereka menggunakan HP. Nah, sekarang kalau misalnya ibu bapak mau mengubah tata letak. Kalau tata letak yang dipilih, misalnya kita klik di sini tata letak, maka akan muncul jendela seperti ini. Ini adalah posisi peserta yang bisa kita lihat di layar, seperti apa maunya terserah. Mau pilih seperti mobil diteratur, atau seperti ubin menyoroti, atau bilah samping, terserah. Ini juga ada ukurannya maksimum berapa, untuk tampilannya bisa kita sesuaikan sendiri. Tinggal klik kemudian keluar, maka tampilannya sudah akan berubah. Nah, kalau ibu bapak memilih untuk merekam pertemuan yang sedang berlangsung, maka tinggal mengklik rekaman pertemuan, maka pertemuan yang ada akan direkam dan akan tersimpan secara otomatis di drive. Kalau misalnya mau memilih layar penuh, tampilannya penuh, full screen, maka silakan mengklik layar penuh. Atau kita mau mengubah background kita, ubah latar belakang, maka silakan klik ubah latar belakang, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, kita tinggal pilih saja mana background yang mau kita pakai, mana latar belakang yang mau kita pakai, tinggal klik, maka backgroundnya akan segera berubah. Nah, bagaimana ibu bapak mudahkan menggunakan Google Meet? Semoga dengan adanya Google Meet ini dapat membantu kita dalam melakukan aktivitas, apalagi kita sebagai seorang guru, maka ini akan sangat membantu guna kita bisa belajar daring bersama siswa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen, dan